Penguasa Kuil Surgawi, Bab 439. Serang, Liu Ce, tetua kedua dari Departemen Perang Tianxia, tiba-tiba melompat ke udara, diikuti oleh Long Zhanguo, Zhu Di, Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuang, Lu Wuji, Zhan Wushuang, Qing Yitao, Chen. Setelah menerobos jalan, sekelompok orang kuat, yang mampu meledak menjadi kekuatan tempur setengah manusia tingkat raja dengan tambahan keberuntungan nasional Tianxia, tiba-tiba melompat ke udara, lalu menyerang dan membunuh orang-orang kuat tersebut. Dari Departemen Perang Singa, Serang, pada saat yang sama, Tai Yin dan Mo Qian juga memimpin sekelompok manusia setengah langkah ahli tingkat raja dan bergegas langsung ke kamp Departemen Perang Singa. Blokir, Maisel, yang auranya semakin kuat, berteriak. Ini tidak akan berhasil, Maisel tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, dan kemudian dua prajurit manusia setengah langkah tingkat raja di sampingnya yang juga telah memadatkan 9 lingkaran-lingkaran cahaya matahari bergegas ke belakang. Mereka harus berpisah secara paksa dari orang-orang kuat dari Departemen Perang Tianxia. Jika tidak, semakin lama waktu yang dibutuhkan, maka akan semakin buruk bagi mereka. Hancurkan diri sendiri. Maisel kemudian mengeluarkan perintah kepada sisa puluhan tentara tewas yang mengepung Xiao Tians. Boom! Saat Maisel selesai berbicara, sekitar 50 prajurit mati tingkat Tao yang tersisa tiba-tiba bergegas ke sisi Xiao Tians, berhenti menyerang dan langsung mulai menghancurkan diri sendiri. Xiao Tians sangat cepat. Sebelum lusinan tentara lawan yang tewas meledak, dia bergegas keluar dari pengepungan lawan. Bagaimanapun, dia adalah petarung manusia tingkat raja sejati dari selusin tentara tewas terbunuh. Kerugian dari prajurit yang tewas ini adalah mereka hampir tidak memiliki kesadaran, jadi meskipun kekuatan bertarung mereka kuat, mereka tidak dapat bersama-sama menghentikan Xiao Tians. Dan kali ini, meskipun Departemen Perang Singa membawa banyak orang kuat, jumlah keseluruhannya lebih kecil daripada jumlah orang kuat dari Tianxia. Tentu saja, ketika orang-orang dari 5 dinasti berpartisipasi dalam perang, kekuatan gabungan mereka jauh lebih kuat daripada kekuatan Departemen Perang Tianxia. Awan jamur besar meledak di tempat. Dalam sekejap, apakah itu sekelompok manusia setengah langkah ahli tingkat raja dari Departemen Perang Tianxia atau manusia setengah langkah ahli tingkat raja dari Departemen Perang Singa, mereka semua tubuh diledakkan. Tentu saja, tidak mungkin membunuh tentara yang mati dalam kondisi mati dengan cara menghancurkan diri sendiri. Xiao Tians bahkan lebih sama. Penghancuran diri dari 30 atau lebih master alam kematian sebelum dan sesudahnya juga mengejutkan tubuh Xiao Tians dan mundur beberapa langkah. Teruslah membunuh. Xiao Tians bergoyang, wajahnya menjadi pucat dan lemah, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan napasnya turun drastis. Tapi Xiao Tians masih mengabaikannya dan berteriak keras sebelum memimpin timnya untuk maju lagi. Pengawal Kaisar, formasi, Tian Yi, yang berada tepat di depan orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa, berteriak, dan dalam sekejap, bayangan aula ilusi menyelimuti orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa. Sekali lagi, puluhan orang terkuat dari Departemen Perang Singa terjebak sebentar. Meskipun itu hanya sesaat, bahkan tidak sedetik, itu masih cukup. Xiao Tians memimpin lusinan prajurit manusia setengah langkah tingkat raja dari Departemen Perang Tianxia dan melompat tinggi dengan pedang di tangannya. Dia memotong membunuh lebih dari 20 raja manusia setengah langkah. Tianyi dan yang lainnya juga menjadi pucat. Tapi kemudian Kaisar Hitam berteriak lagi, milik Kuil Surgawi, formasi. Bas, saat Kaisar Hitam selesai berbicara, lebih dari 300 ahli top dari Istana Surgawi sekali lagi bergabung untuk menciptakan formasi besar yang terperangkap hitam Kaisar, Xing Lao dan An, Zhan, Lu, dan beberapa orang sebagai intinya. Untuk sementara waktu, sejumlah besar orang kuat dari Departemen Perang Singa dan 5 dinasti sekali lagi terjebak dalam formasi jebakan. Dan kemudian adegan di mana Xiao Tians memimpin orang-orang kuat untuk membunuh dengan paksa muncul. Untuk sesaat, kejadian sebelumnya terjadi lagi, dan banyak orang kuat dari 5 dinasti dan Departemen Perang Singa terbunuh lagi. Tidak ada cara lain, di bawah kepemimpinan 2 manusia ahli tingkat raja dari Tianxia, para ahli dari 5 dinasti dan Departemen Perang Singa juga sangat sedih. Pada saat ini, Kaisar Pembunuh di depan juga berteriak dengan keras, dan tubuhnya tiba-tiba bangkit. Kemudian dia meraih ekor Stegosaurus besar tersebut dan langsung memadatkan Stegosaurus tersebut menjadi pedang panjang yang besar, yang tiba-tiba ditujukan ke sekelompok orang dari dalam. 5 dinasti, orang kuat itu ditebang dengan keras. Xiao Tians, sebaliknya, terus memimpin orang-orang kuat dari Departemen Perang Tianxia untuk mencekik Departemen Perang Singa. Saat ini, 2 kekuatan terkuat di dunia saat ini sedang memamerkan kekuatan dan kesombongannya. Ditekan dan dipukuli oleh pihak Tianxia. Dan pemandangan ini juga dilihat oleh semua orang kuat dari seluruh dunia yang memasuki domain Dao. Untuk sesaat, semua orang yang melihat pemandangan ini terkejut. Pada saat ini,
domain Dao Kaisar sejati baru saja dibuka, dan orang-orang kuat dari ketiga pihak telah berjatuhan seperti hujan. Terutama Departemen Perang Singa, diikuti oleh yang terkuat di 5 dinasti. Dua ahli tingkat Raja Xiao Tians dan Kaisar Pembantaian, bayangan besar di langit dan bumi, singa yang dicekik dan 5 dinasti berteriak kesakitan, sangat putus asa. Kita tidak bisa terus seperti ini, Maisel. Kamu dan Long Fei membawa orang-orang pergi. Aku akan menghancurkan Ratu, Raja Manusia, hancur. Pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Manusia setengah langkah di Departemen Perang Singa sama dengan sebelumnya. Raja Manusia setengah langkah teratas, yang telah mengumpulkan 9 lingkaran penuh lingkaran cahaya matahari, berteriak keras, dan tiba-tiba membakar segala sesuatu tentang dirinya dan masa depan. Aura di tubuhnya tiba-tiba mencapai tingkat Raja Manusia, dan Maisel serta Long Fei tidak bisa menahan perasaan sedih di hati mereka. Ketiga tetua ini hanya perlu menunda beberapa menit lagi, beri mereka waktu beberapa menit lagi. Kemudian mereka semua dapat dipromosikan menjadi manusia ahli tingkat Raja sejati. Tapi sekarang, tidak ada waktu, Xiao Tians tidak akan memberikannya kepada mereka. Jangankan beberapa menit, jika ini terus berlanjut, yang menjadi pertanyaan adalah berapa lama mereka bisa bertahan di bawah pembantaian bersama Xiao Tians dan Kaisar Pembantaian. Bas, saat berikutnya, matahari besar tiba-tiba muncul di kehampaan alam Kaisar sejati. Raja Manusia setengah langkah teratas dari Departemen Perang Singa yang membakar segalanya akhirnya secara resmi naik ke tingkat Raja Manusia. Xiao Tians, aku akan membunuhmu. Raja Manusia dari Departemen Perang Singa ini, setelah memaksakan terobosan dengan segala cara, berbalik dan menyerang Xiao Tians. Hanya saja, dia baru saja membuat terobosan, dan dia membuat terobosan dengan membakar seluruh fondasinya, jadi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Manusia yang paling lemah. Dia sama sekali bukan tandingan Xiao Tians. Dan faktanya, dia tidak berencana membunuh Xiao Tians. Dia hanya ingin melukai Xiao Tians dengan parah dan memberi waktu kepada Maisel dan Long Fei untuk melarikan diri. Terserah kamu, bunuh. Xiao Tians tiba-tiba mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan dalam sekejap, dia tiba-tiba muncul di depan manusia kuat tingkat raja dari Departemen Perang Singa, dan menebasnya dengan satu pedang. Pedang, boom, 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 boom. Untuk sesaat, pembangkit tenaga manusia tingkat raja dari Departemen Perang Singa membakar segalanya, dan dengan keyakinan bahwa dia akan mati, dia akhirnya menahan Xiao Tians kembali. Setelah melihat ini, Maisel bergabung dengan yang lain untuk menyerang Kaisar Pembunuh, dan kemudian bergegas keluar tanpa melihat. Namun jika mereka ingin pergi, itu tidak mudah. Tiba-tiba, Taiyin, Mo Qian, dan Mo Qiu, 3 raja manusia setengah langkah teratas, dan lusinan ahli manusia setengah langkah tingkat raja dari pihak Tianxia tiba-tiba muncul di depan mereka dan terus memblokir mereka. Bertarunglah dengan segala cara. Maisel menjadi benar-benar gila. Di gerbang domain Kaisar Sejati, pada saat ini, dia benar-benar dipukuli hingga berdarah. Orang-orang kuat di Departemen Perang Tianxia juga terus-menerus berjatuhan, termasuk tentu saja orang-orang kuat di pihak kuil Tianshan. Xiao Tians, ayo kita mati bersama. Orang kuat dari Departemen Perang Singa yang baru saja membakar segala sesuatu dalam dirinya dengan imbalan kekuatan tempur tingkat Raja Manusia jangka pendek, pada saat ini, akhirnya menyerah dan berbalik. Dalam sekejap, dia ingin bergegas ke Departemen Perang Tianxia dan meledakkan dirinya. Mata Xiao Tians tajam, dan sosoknya langsung muncul di depan lawan, dan dia menebas dengan pedang. Pada saat ini, pihak lain akhirnya mengeluarkan raungan putus asa dan meledak. Bas, penghancuran diri dari pembangkit tenaga manusia tingkat raja tidak mengeluarkan suara terlebih dahulu, tapi bola cahaya besar yang menyilaukan muncul di tempat terlebih dahulu, dan kemudian ledakan dahsyat terdengar. Kuil Tian, yang mulia. Xiao Tians melihat lawannya menghancurkan dirinya sendiri, dan bayangan momentum yang mengesankan di belakangnya menghalangi langit dari semua prajurit kuil Tian untuk bergabung. Pertahanan diluncurkan. Dalam sekejap, perisai besar berukuran 10.000 meter berdiri di depan orang-orang kuat dari Departemen Perang Tianxia. Mereka semua menahan gelombang kejut dari penghancuran diri lawan. Dan saat manusia pembangkit tenaga listrik tingkat raja menghancurkan dirinya sendiri, untuk sesaat, seluruh medan perang di gerbang domain Kaisar Sejati terdiam. Itu terlalu tragis. Dia sekuat Raja Manusia, dan dia terpaksa menghancurkan dirinya sendiri saat ini. Pada saat ini, binatang Dao ganas yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di domain Dao Kaisar Sejati, bahkan binatang Dao yang tersembunyi di kedalaman domain Dao, yang auranya sebanding dengan Raja Manusia setengah langkah teratas, semuanya ada dalam pikiran mereka. Pada saat ini, sedikit ketakutan muncul. Manusia terlalu menakutkan.
Pertempuran di gerbang domain Dao membuat mereka yang sebelumnya berpikir untuk pergi ke sana untuk mengambil beberapa barang murah tiba-tiba memadamkan pikiran gila di hati mereka. Jika Anda pergi sekarang, Anda sedang mencari kematian. Manusia pembangkit tenaga listrik tingkat raja telah resmi jatuh. Yah, tidak peduli bagaimana lawannya menerobos menjadi raja manusia, sekarang dia adalah raja manusia dan telah terbunuh. Untuk sesaat, seluruh domain Dao Kaisar sejati terdiam sesaat. Adegan manusia ahli tingkat raja yang dipaksa untuk menghancurkan dirinya sendiri mengejutkan semua orang. Puff! Akhirnya, kekuatan penghancuran diri pihak lain menghilang. Dalam debu dan asap yang memenuhi langit, Xiao Tians, yang berdiri di depan orang-orang kuat Tianxia, berguncang dengan keras dan kemudian menyemburkan seteguk darah. Pada saat ini, meskipun Xiao Tians memblokir sebagian besar kekuatan penghancuran diri lawan, dia juga terluka parah. Maise, jika kamu punya nyali, kamu bisa membakar semuanya dan menerobos. Aku memberimu kesempatan. Wajah Xiao Tians pucat, tapi dia masih berdiri di udara sambil memegang pedang panjang, menatap Mei yang diam berlari menuju kejauhan dengan mata yang sangat dingin. Dalam benak Xiao Tians, kali ini akan menjadi hal terbaik jika dia bisa membunuh semua lawan dalam satu gerakan. Tetapi pada saat ini, Maisel dan orang kuat lainnya dari Departemen Perang Singa sedang putus asa. Kecelakaan muncul kembali. Bas, bas, bas. Saat berikutnya, di area dekat pintu masuk domain Kaisar Sejati, 5 sisa pikiran, sebanding dengan aura Raja Manusia, tiba-tiba naik ke langit. Merampok kerajaan manusia dalam kehampaan, sebanyak yang kamu bisa. Bunuh orang, bunuh sebanyak yang kamu bisa. Makan esensi dan darah mereka, bunuh. Dalam sekejap, situasi di medan perang berubah lagi. 5 pemikiran terkuat yang keluar dari kedalaman domain Kaisar Sejati bergegas langsung ke medan perang. Untuk sementara waktu, 5 prajurit Canian yang kuat dengan aura tingkat manusia raja sekali lagi menimbulkan dampak besar pada situasi pertempuran. Untuk sementara waktu, tubuh pasukan perang singa yang tak terhitung jumlahnya dan orang-orang kuat dari 5 dinasti dibuang dengan kejam. Keluar, sosok kaisar pembunuh menutupi langit dan matahari. Dia mengambil pedang panjang yang besar dan menebas salah satu sisa bayangan. Pada saat yang sama, Xiao Tians menebas sisa hantu raja manusia tahap awal yang menyerang kaisar pembunuh dengan pedang. Boom! Setelah ledakan keras, terdengar jeritan yang sangat melengking dan sangat tidak diinginkan. Sisa pikiran aura tingkat raja dari 5 penganut Tao tiba-tiba dipotong-potong. Tidak, ini tidak mungkin. Kaisar pembunuh, bagaimana kamu masih bisa melancarkan serangan sekuat itu? Ini tidak mungkin. 4 hantu aura yang tersisa meraung tak percaya. Tapi Kaisar Pembantaian dan Xiao Tians sudah bergegas menuju mereka berempat lagi. Xiao Tians adalah raja manusia sejati dengan kekuatan tempur puncak di tahap awal. Bahkan jika dia terluka parah saat ini, tidak masalah untuk terus bertarung beberapa kali. Kaisar Pembantaian adalah orang kejam yang tiada taranya, dan sisa kekuatannya jauh lebih kuat daripada makhluk lain di alam ini. Omong kosong, kehancuran, teriak Kaisar Pembantaian, dan pedang raksasa di tangannya tiba-tiba mengunci Ken Nian lagi, dan menebas ke arah lawan. Tidak, Kaisar Pembunuh, karena kamu ingin aku mati, jangan pernah memikirkannya. Saudaraku, bunuh saja, sama seperti kamu membunuhnya saat itu, hancurkan sisa pikirannya. Aura bayangan yang dikunci oleh Kaisar Pembunuh adalah terlihat di depan matanya. Tidak dapat melarikan diri, dia tiba-tiba bergegas ke Kaisar Pembantaian dan meledakkan dirinya. Hantu pembantaian Kaisar terguncang hebat oleh ledakan dalam sekejap. Ia menjadi jauh lebih lemah dan momentumnya mulai menurun. Melihat pemikiran tingkat raja yang tersisa dari 3 pengikut Tao yang tersisa bergegas menuju Kaisar Pembunuh, Xiao Tians juga berteriak, "Jenderal Tianxia, dengarkan perintah dan bunuh aku." Setelah itu, Xiao Tians tidak lagi peduli dengan singa dan orang-orang di 5 dinasti. Kaisar Pembantaian tidak dapat dihancurkan di sini. Kaisar Pembantaian baik terhadap kuil surga. Dan saat Xiao Tians memimpin kekuatan yang kuat untuk menyerang, beberapa aura dan bayangan yang tersisa melihat bahwa situasinya telah berakhir. Setelah mengeluarkan teriakan aneh, dia tidak lagi bersikeras untuk membunuh Kaisar Pembunuh. Tiba-tiba mereka berpencar dan lari ke segala arah. Aku ingin melarikan diri, tidak semudah itu. Bunuh. Meskipun Kaisar Pembantaian terluka parah saat ini, dia adalah orang yang kejam mengambil pedang panjang yang berubah menjadi pedang naga. Dia mengejar salah satu sisa bayangan tingkat manusia raja. Kaisar Pembunuh, jangan mengejar, Kaisar Pembunuh. Teriak Xiao Tians, mencoba menghentikan pengejaran Kaisar Pembunuh, tetapi Kaisar Pembunuh telah melarikan diri tanpa jejak. Dan kemudian, ketika Xiao Tians sadar kembali, dia menemukan bahwa semua orang kuat dari Departemen Perang Singa dan 5 dinasti telah menghilang. Pada saat ini,
hanya sekelompok orang kuat yang terluka parah dari pihak Tianxia yang tersisa, serta mayat berdarah di mana-mana. Xiao Tians melihat ke kejauhan, jauh di dalam domain Dao Kaisar sejati, pada getaran keras yang terus datang. Wajahnya berubah sangat suram, perubahan tak terduga terjadi, mengakibatkan ketidakmampuan untuk membunuh orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa dengan segera. Tapi, kamu tidak bisa melarikan diri. Mata Xiao Tians dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Sebab, dia juga memiliki kartu truf yang kuat, generasi kuil surgawi yang mendominasi dunia, dan 2 serangan di puncak Raja Manusia. Chanian, bagus sekali. Jika kamu berani ikut campur, tidak ada yang akan selamat. Bab 440. Pada saat yang sama, ketika pertempuran sedang berkecamuk di domain Kaisar Sejati, perubahan besar juga terjadi di benua dunia yang jaraknya puluhan ribu mil di sisi Departemen Perang Singa. Kota di pinggir pantai timur Lion War Departemen ini juga menjadi tempat berkumpulnya takdir nasional Lion War Departemen, Liberty City. Saat ini, Liberty City telah berada di bawah darurat militer yang ekstrim oleh Departemen Perang Singa. Bagian luar kota dipertahankan oleh prajurit tingkat Kaisar. Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar juga sangat umum, dan pembangkit tenaga listrik tingkat Tao sedang berpatroli dari waktu ke waktu. Ini berarti bahwa pada saat ini, Kota Liberty dari Departemen Perang Singa telah menjadi area terlarang dalam radius 100 mil. Belum lagi ada 2 raja manusia yang masih hidup duduk di pusat Liberty City. Di Liberty City, di bawah patung singa besar, berdiri 2 raja manusia dari Departemen Perang Singa dan ratusan pembangkit tenaga listrik tingkat Tao. Serta ratusan ahli tingkat tinggi tingkat Kaisar. Hari ini adalah waktunya pertandingan nasional Departemen Perang Singa secara resmi dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran. Departemen Perang Singa telah menabung selama 100 tahun hanya untuk menunggu momen ini keluar. Mereka percaya bahwa Departemen Perang Singa akan mampu maju ke dinasti kekaisaran saat ini. Dan pada saat ini, seperti yang dipikirkan semua orang di Departemen Perang Singa, hantu singa berukuran puluhan ribu meter muncul di langit di atas Liberty City. Dan seberkas cahaya keemasan melesat langsung ke langit dari pusat Liberty City. Saat ini, seluruh kota Liberty, dan bahkan zona Perang Singa, ditutupi lapisan emas yang berkilauan. Nasib nasional Departemen Perang Singa terus meningkat, dan kini telah mencapai tingkat dinasti kekaisaran. Namun di bawah takdir nasional Departemen Perang Singa, masih ada pembangkit tenaga listrik tingkat Tao, yang terus-menerus memproyeksikan nasib nasional Departemen Perang lain yang telah mereka rampas selama 100 tahun terakhir menuju hantu singa. Dengan suntikan kekuatan dari semua pihak, nasib nasional Lion War Departemen semakin kuat. Tekanannya semakin berat. Akhirnya, terdengar suara keras, dan tingkat kekayaan nasional Departemen Perang Singa secara resmi dipromosikan ke tingkat dinasti kekaisaran. Ini adalah dinasti kekaisaran pertama yang muncul kembali di dunia Departemen Perang dalam ratusan tahun. Ini juga merupakan dinasti kekaisaran pertama di zaman modern. Terobosan, levelnya telah mencapai dinasti kekaisaran, semua orang siap, dan mereka yang bisa maju akan dipromosikan dengan cepat. Mulai sekarang, di dunia ini, kami, Departemen Perang Singa, akan dihormati. Prajurit tingkat raja di bawah keberuntungan nasional Departemen Perang Singa reporter itu berteriak keras. Boom, boom, boom. Kekuatan takdir nasional dari Departemen Perang Singa terus mengeluarkan raungan yang keras, dan pilar cahaya emas takdir nasional meledak lagi, dan menjadi semakin kuat. Pada saat ini, tingkat kekayaan nasional Departemen Perang Singa secara resmi mencapai tingkat dinasti kekaisaran. Selain itu, karena Departemen Perang Singa adalah eksistensi pertama yang dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran di zaman modern, tampaknya mereka juga telah menerima semacam berkah yang kuat pada saat ini, yang menyebabkan nasib nasional mereka terus membaik. Cepat, manfaatkan perubahan kualitatif dalam nasib negara dan hancurkan dengan cepat. Terobosan, pembangkit tenaga manusia tingkat raja lainnya dari Departemen Perang Singa juga berteriak dengan cepat. Saat kata-kata dari orang kuat tingkat raja jatuh. Untuk sesaat, semua orang kuat di Departemen Perang Singa mulai duduk bersila di tanah dan mulai menerobos. Nafas di tubuhnya terus melonjak. Bas, bas, bas. Dalam sekejap, seorang ahli tingkat kaisar tingkat 9 maju ke tingkat Master Tao. Di Liberty City, aura prajurit tingkat kaisar yang menjaga promosi kekayaan nasional juga mulai melonjak, dan mereka maju menuju tingkat kaisar dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini adalah dunia yang besar. Ini adalah peluang terbesar sejak berdirinya Departemen Perang Singa. Promosi dinasti ke dinasti bukanlah apa-apa. Ini jauh lebih sederhana, tetapi jauh lebih sulit untuk maju dari dinasti ke dinasti kekaisaran. Namun begitu dinasti berhasil maju ke dinasti kekaisaran, umpan balik yang dibawa oleh kemajuan tingkat kekayaan nasional pasti akan 10 kali lipat, atau bahkan puluhan kali lipat, dari dinasti tersebut. Secara bertahap,
ketika pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar memimpin dalam terobosan, semakin banyak pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar mulai menerobos, dan kemudian ada pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao di tingkat alam kematian, dan kemudian ada pembangkit tenaga listrik di alam hidup. Tingkat ranah. Akhirnya, semua ahli tingkat rendah yang dapat maju dengan cepat telah dipromosikan, dan giliran lusinan ahli manusia setengah langkah tingkat raja. Pada saat ini, lusinan ahli manusia setengah langkah tingkat raja pergi di belakang oleh Departemen Perang Singa di domain tersebut. Wajah mereka juga sangat serius. Duduk bersila di tanah, nafas di tubuhnya terus melonjak. Bas, bas, bas. Lingkaran bayangan yang dikelilingi oleh matahari besar berkumpul di belakang manusia setengah langkah pembangkit tenaga listrik tingkat raja di Departemen Perang Singa. Dan pada saat ini, lingkaran cahaya matahari di belakang manusia setengah langkah ahli tingkat raja itu terus meningkat dan memadat. Segera, pembangkit tenaga manusia setengah langkah tingkat raja yang awalnya hanya mengembunkan lingkaran cahaya matahari dengan cepat mengembun menjadi 5 lingkaran. Dan pembangkit tenaga listrik manusia tingkat raja yang awalnya memadatkan 4 atau 5 lingkaran-lingkaran cahaya matahari dengan cepat mengembun menjadi 7, 8, dan 9 lingkaran. Akhirnya, ketika sekelompok ahli tingkat raja manusia setengah langkah tingkat junior dan menengah berhasil menerobos. Pada akhirnya, hanya 11 raja manusia setengah langkah tingkat tinggi yang tersisa di bawah patung itu. Mereka semua adalah orang-orang kuat yang telah mengumpulkan lingkaran cahaya 7, 8, dan 9 lingkaran matahari. Sebelumnya, dia mengasingkan diri jauh di dalam divisi Perang Singa. Tinggal menunggu Lions War Departemen maju di pertandingan nasional. Orang-orang ini sebenarnya berada dalam kondisi setengah tidur. Saat ini, orang-orang ini juga mulai maju. Bas bas bas. Ruang berfluktuasi. Akhirnya, pembangkit tenaga manusia setengah langkah tingkat raja tiba-tiba muncul di belakangnya sebagai hantu matahari. Dia telah resmi dipromosikan menjadi raja manusia. Pada saat ini, itu seperti sebuah prolog, dan kemudian 10 ahli manusia setengah langkah tingkat raja yang tersisa mulai membuat terobosan cepat. Berdengung-berdengung, 1 raja manusia, 2 raja manusia, 3 ahli tingkat raja manusia. 7, 8, 9. 10 ahli tingkat raja manusia setengah langkah terakhir. Pada saat ini, semuanya telah dipromosikan menjadi raja manusia. Benar sekali, raja manusia setengah langkah teratas di Departemen Perang Singa, pada saat ini, memanfaatkan takdir nasional mereka untuk maju ke dinasti kekaisaran, mereka tiba-tiba dipromosikan menjadi 11 raja manusia. 2 orang kuat sebelumnya yang sekarang menjadi raja manusia juga memanfaatkan kekayaan nasional untuk maju dan langsung dipromosikan ke tingkat mendiang raja manusia. Bum 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 bum. Saat berikutnya, total 13 prajurit manusia tingkat raja dari Departemen Perang Singa tiba-tiba naik ke langit. Pada saat ini, tampaknya ada 13 matahari lagi di langit di atas Departemen Perang Singa, yang sangat mempesona. Tapi ini masih jauh dari akhir. 10 menit kemudian, setelah semua orang kuat dari Departemen Perang Singa berhasil menerobos, kekuatan takdir nasional Departemen Perang Singa akhirnya disalurkan kepada Kaisar Sejati, yang berada puluhan ribu mil jauhnya. Pergi, sisi domain Dao ini. Hal pertama yang berubah adalah Longer dan orang kuat di sekitarnya yang berada di puncak Raja Manusia awal. Pada saat ini, orang kuat di sebelah Longer yang berada di puncak tahap awal Raja Manusia adalah orang pertama yang maju ke tahap akhir Raja Manusia. Lalu datanglah Longer. Tubuh Longer tiba-tiba naik ke langit, dan matahari besar dengan radius 3 kaki muncul tepat di belakangnya. Segera, bayangan matahari besar di belakang Longer tiba-tiba meluas dengan cepat keluar, 3 kaki, 4 kaki, 5 kaki, dan tidak berhenti hingga mencapai 5,5 kaki. Pada saat ini, aura di tubuh Longer telah jauh melampaui level mendiang Raja Manusia dan mencapai puncak Raja Manusia. Demikian pula, Longer saat ini juga merupakan satu-satunya orang kuat di dunia yang berada di puncak Raja Manusia. Pada saat ini, tepat setelah Longer menerobos, Tang Yun dan Yang Xia, yang juga tinggal di luar pintu masuk domain Kaisar Sejati, serta Heaton, William kedua dari 5 dinasti, dan beberapa orang dari pihak penjaga aturan. Pembangkit tenaga listrik tingkat raja. Mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Longer. Terobosan, puncak Raja Manusia. Tampaknya Departemen Perang Singa juga telah dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran. Berhasil dipromosikan, Yang Xia memandang Longer, yang telah secara resmi mencapai puncak Raja Manusia, dengan ekspresi serius. Belum lagi saya tidak tahu berapa banyak manusia ahli tingkat raja di Departemen Perang Singa yang telah maju kali ini. Mari kita bicara tentang Longer di depannya. Dia sekarang adalah orang yang sangat kuat di puncak Raja Manusia. Masalah, Tang Yun, yang selalu penuh percaya diri, kini memiliki ekspresi serius yang sama di wajahnya. Makhluk seperti itu, bahkan di generasi kedua dinasti kekaisaran,
dapat dianggap sebagai kaisar atau jenderal terkenal. Sangat kuat, inilah yang dikatakan Tang Yun pada Long Air. Dua orang kuat dari 5 dinasti, Heaton dan William kedua, yang berada di puncak Raja Manusia di tingkat tengah, memandang Long Air yang telah dipromosikan ke puncak Raja Manusia saat ini serius dan tidak tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka. Namun mereka berdua sangat beruntung kali ini, mereka memilih Departemen Perang Singa antara Singa dan Tianxia, dan mereka membuat taruhan yang tepat. Jadi saat berikutnya Heaton dan William kedua membungkuk kepada Long Air dan berkata, selamat kepada senior Long Air karena telah mencapai puncak Raja Manusia, dan selamat kepada Departemen Perang Singa karena telah maju ke dinasti kekaisaran. Long Air tersenyum dan mengangguk, Tuan Heaton, Tuan William terlalu sopan. Kita harus saling mendukung di masa depan. Saya yakin kelima dinasti Anda akan dapat maju ke dinasti kekaisaran dalam waktu dekat. Heaton dan William kedua tersenyum dan mengangguk tanpa mengatakan apapun. Pasalnya, suasana di tempat kejadian saat ini menjadi sangat aneh. Long Air telah maju ke puncak Raja Manusia, dan orang kuat di sebelah Long Air juga telah maju ke tahap akhir Raja Manusia. Dengan kata lain, pada saat ini, situasi di mana Tianxia dan Xiongxi berimbang di sini telah berubah. Jelas sekali bahwa singa jantan jauh di depan Tianxia. Benar saja, Long Air, yang memahami segalanya pada saat berikutnya, menoleh ke arah Tang Yun dan berkata sambil tersenyum, Nona Tang Yun, kenapa, Departemen Perang Singa saya telah dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, bukan? Mengucapkan selamat padaku, Long Air berkata sambil menyipitkan matanya, dan aura Raja Manusia Puncak membuat seluruh penonton kewalahan. Di era ini, akan sangat sulit bagi Raja Manusia untuk menerobos ke puncak Raja Manusia di periode selanjutnya jika dia tidak memanfaatkan kemajuan dinasti kekaisaran. Pembatasan dalam hal ini, seperti sisi Tianxia tempat tinggal Tang Yun, apakah Tang Yun yang membawa takdir generasi kedua dinasti kekaisaran, atau Kong Chang yang telah hidup entah sampai kapan. Keduanya berada di tahap akhir Raja Manusia, namun masih jauh dari mencapai puncak Raja Manusia. Tidak peduli berapa banyak mereka berlatih atau berapa banyak yang mereka kumpulkan, mereka tidak dapat menembus batasan tingkat itu. Pada saat ini, di luar domain Kaisar Sejati, saat kata-kata Long Air jatuh, suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi sedikit berbahaya. Yang Xia diam-diam menaikkan auranya ke puncaknya. Dia bahkan mengeluarkan pedang panjangnya dan memegangnya di tangannya, siap bertarung kapan saja. Tang Yun menyipitkan matanya dan menatap Long Air, dan berkata tanpa terpengaruh sama sekali, oh. Tuan Long Air, apakah menurut Anda dengan menerobos ke puncak Raja Manusia, Anda dapat 100% menekan pemimpin klan yang saya? Tuan Long Air, sangat percaya diri. Long Air tersenyum dan mengangguk, matanya berkedip, lalu dia berkata perlahan, aku tidak tahu, tapi aku ingin mencobanya, bukan? Long Air, aku berkata, di dunia ini, kita tidak bisa memulai perang. Kamu, ketika Zhong Yi melihat terobosan, Long Air, yang telah benar-benar bengkak, ingin mengambil tindakan terhadap Tang Yun, dan dia langsung menjadi marah. Dia penuh energi dan berteriak pada Long Air. Namun, Long Air berkata dengan acuh tak acuh, wali pertama serius. Tang Yun dan saya baru saja berdiskusi. Ini akan segera baik-baik saja, segera. Saat berikutnya, ketika Zhong Yi masih hendak mengatakan sesuatu, tubuh Long Air tiba-tiba muncul di depan Tang Yun, dan menamparkan dada Tang Yun dengan telapak tangannya. Pada saat yang sama, bayangan matahari berukuran 5,5 kaki di belakangnya juga bergerak menuju Tang Yun. Tang Yun, hati-hati. Ekspresi yang Xia berubah drastis, dan tanpa ragu-ragu, dia tiba-tiba mengikuti Tang Yun dalam mengambil tindakan. Tang Yun juga menamparkan Long Air dengan ekspresi serius, dan Yang Xia juga memukul Long Air dengan pedang. Tidak bisa menghentikannya. Pada saat ini, menghadapi Long Air, yang telah maju ke puncak Raja Manusia, bahkan Tang Yun dan Yang Xia tidak dapat menghentikannya. Saat berikutnya, ledakan keras terdengar, dan tubuh Yang Xia dibuang dengan kasar. Tang Yun tidak jauh lebih baik, tubuhnya mundur lebih dari 10 meter, wajahnya pucat, aura di tubuhnya bergetar, dan ada bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Haha, ternyata Raja Manusia begitu kuat di puncak kekuasaannya. Lalu Nona Tang Yun, berapa banyak telapak tangan yang bisa kamu tahan dariku? Dia menyaksikan Tang Yun bertukar telapak tangan dengannya. Cederanya agak tak terbendung, jadi dia mencibir dan terus berjalan menuju Tang Yun. Pada saat ini, tubuh Long Air melayang di udara, dengan angin sepoi-sepoi dan awan cerah, seperti generasi kaisar, sombong, dan sombong saat dia berjalan menuju Tang Yun. Saat ini, Departemen Perang Singa mereka telah secara resmi dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, dan dia, Long Air, juga telah dipromosikan ke puncak Raja Manusia. 3 manusia asli pembangkit tenaga listrik tingkat raja di bawahnya juga telah dipromosikan menjadi tahap Raja Manusia akhir.
Ditambah dengan berita yang baru saja diterima Long Air dari Domain, artinya, Departemen Perang Singa saat ini memiliki 1 orang kuat di puncak Raja Manusia, 3 orang kuat di tahap akhir Raja Manusia, dan lebih dari selusin lagi ada ratusan orang kuat di tahap awal Raja Manusia dan Raja Manusia tahap tengah. Ada ratusan pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao, ribuan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar, dan puluhan ribu pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Era baru telah tiba. Dengan kekuatan yang tak terbayangkan, Long Air memiliki keyakinan mutlak pada Departemen Perang Singa saat ini untuk menekan seluruh dunia. Dan saat Long Air berjalan menuju Tang Yun selangkah demi selangkah, niat membunuh dari hawa dingin di luar domain Kaisar sejati muncul. Wajah Tang Yun sangat serius, dan dia perlahan mencabut pedang dari pinggangnya. Bas, bas, bas. Saat berikutnya, Raja Lima Ekstrim, yang merupakan penjaga aturan, tiba-tiba muncul di sekitar Tang Yun, menjaga Tang Yun, dan menghadapi Long Air. Bahkan jika dia menghadapi Long Air, 6 Raja Manusia sendirian, dia tetap tidak peduli, mendengus dingin, dan terus berjalan menuju Tang Yun tanpa berhenti sama sekali. Bersambung.